Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lim Podcast, siaran podcast persembahan Lembaga Ittihadul Mubalighin. Kali ini dengan saya Yusrul Maram sebagai host, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu arek nom, cah nom, anak muda. Tapi sebelum ke Lirboyo, beliaunya ini sudah terkenal sebagai dalang muda. Langsung saja beliau Mas Athori Thohir. Assalamualaikum Mas Athori Thohir. Waalaikumsalam Mas Marom. Kawilujengan nggih? Wilujeng Rahayu Sagung. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol banyak mengenai wayang ya. Kali ini kita akan ngobrol banyak mengenai wayang dan berikut sastra Jawanya. Sastra Jawa nih, Mungkin panjenengan bisa ceritakan pengalaman masa kecil Anda. Mengapa Anda tertarik dengan wayang itu? Ya singkat saja mengenai masa kecil ya Mas ya. Betul. Dulu itu masalah dengan wayang kecil, saya sudah suka wayang karena memang dulu saya dibesarkan oleh Mbah Kakung saya, dan setiap tahun di dusun Mbah Kakung saya ini ada pagelaran wayang. Itu di Magelang ya? Di Magelang. Oh, di Magelang. Jadi setiap bulan Sapar ini saya sering nonton wayang itu dari Patet 6 sampai Patet Manyuro, sampai itu sering nonton lah, walaupun sampai ngontak ngantuk itu saya sudah suka wayang waktu itu. Patet itu kalau bahasa sekarangnya apa ya? Patet ya? Ya patet itu ya istirahat lah. Oh. Ya kalau Patet 6 itu kan dari jam 9 sampai jam 12, kemudian dari jam 12 sampai jam 3 ini Patet Songo, kemudian disusul Patet Manyuro itu. Kalau versi Basul Masailnya berarti kayak jalsah. Jalsah awal, jalsah sani ya. Biasanya kalau BMK kan kayak gitu ya. Ya. Kemudian dari kecil itu saya sudah suka mengkoleksi buku komik Mahabharata. Iya, ada komik itu. Sudah ada komiknya? Iya, waktu itu saya sudah mengkoleksi itu. Terus saya juga sudah suka wayang pada itu, bentuknya, ceritanya sudah suka itu. Kemudian setelah menyelesaikan sekolah dasar, waktu itu tahun 2008. Anda tamat sekolah dasar 2008. Nggih, lahir tahun 96. Jadi sekarang berarti 25 tahun. 25 tahun. Tamat SD 2008. Ya. Kemudian saya melanjutkan di pondok pesantren Al-Ikhlas Ndawar Boyolali. Oh, di Boyolali. Oh, Boyolali. Ya, Pondok Dawar ini kebetulan yang sekarang pengasuhnya itu Mbak Yu saya sendiri. Oh. Di Dawar itu. Kemudian saya juga pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Kelitiran Gerabak, juga di Magelang. Di tahun-tahun itu juga saya sama Simba saya dikenalkan oleh para seniman, para dalang di daerah saya. Ada Ki Sugianto, Siloprojo, ada Mbah Tumarno, ada Mbah Sujud. Itu masih di kalangan Magelang sendiri? Di daerah saya sendiri di Magelang. Di tahun itu juga saya juga belajar dalang di Habirondo. Habirondo? Iya. Itu nama komunitas atau? Nama sekolah itu. Oh, nama sekolah kayak lembaga informal tapi itu. Oh. Itu di Jogja. Saya dulu belajar seminggu 3 kali. Jadi kalau sebulan ya 12 kali itu saya dulu beberapa bulan belajar di sana. Kemudian saya sama bapak saya disuruh mondok di Lirboyo. Padahal waktu itu 2016 sampai 2018 itu waktu itu saya lagi berjalannya itu. Berjalan dalam artian merintis. Ya sering
suruh mengisi di acara seminar. Oh, pun sudah dalang itu berarti. Tidak ya, mengisi seminar kalau enggak di forum-forum kebudayaan itu. Wah, seminar juga. Waktu itu saya bersama Eyang Sapardi Djoko Damono pernah di tahun 2017 awal. Di tahun ya, 2017 awal. Sama Eyang Sapardi Djoko Damono waktu itu sama panitia diselaraskan bajunya. Jadi bajunya Eyang Sapardi sama baju saya diselaraskan. Sampai celananya beliau sama sarungnya saya itu diserasikan. Pokok kudu plek. Kudu plek. Harus. Iya. Kemudian kemudian di awal 2018 itu saya disuruh bapak saya untuk mondok di Lirboyo. Berarti tahun 2018 ya, itu baru mondok di Lirboyo. Mondok di Lirboyo. Nah, sebelum ke cerita yang di Lirboyonya, Mas. Di sekolah tadi apa? Happy Rondo. Iya, Happy Rondo. Itu belajar seminggu 3 kali ya? Seminggu 3 itu kali. Belajar apa saja Kang yang dipelajari itu? Ya, mulai dari sabetan wayang. Itu kayak, ya. Oh, pas kayak tahu. Ya, sabetan itu sabetan. Oh, iya. Kemudian juga belajar janturan, ringkasan cerita dalam wayang. Oh iya. Kemudian juga belajar suluan, gepraan, juga dudukan. Itu ya, dudukan ya. Oh, itu gepraan. Dudukan ya. Itu. Dan itu semua dipelajari. Belum lagi suluknya, tembangnya. Tapi saya tidak pernah sekolah formal di Pedalangan. Oh, masih. Mas, diisi maksudnya enggak pernah saya. Diisi itu Institut Seni Indonesia. Itu di mana itu? Di Jogja. Oh, di Jogja. Ya, makanya kalau saya disuruh ngelakokke wayang gaya Surakartanan saya enggak bisa. Apalagi gaya Banyumasan ataupun Jawa Timuran enggak bisa. Karena saya cuma belajar sama teman Happy Rondo juga kepada dalang-dalang senior. Kenapa saya kok memilih Jogja? Karena dulu memang saya mengidolakan sosok Allahyarham Mbah Hadi Sugito. Hadi Sugito itu juga wayang, pedalang wayang, juga Mbah Timbul Hadi Prayitno itu tokoh yang mengaruhi hidup saya dalam dunia perwayangan. Happy Rondo itu di Magelang atau di Jogja? Itu di keraton, dekat keraton itu. Berarti setelah sedikit tahu wayang di daerah sendiri di Magelang, dikenalkan beberapa dalang, para seniman, kemudian berhijrah ke Yogyakarta. Itu pas usia berapa itu? Atau setelah sekolah SD itu? Enggak, itu di sekitar tahun 2000 berapa ya Mas ya? 15-an itu. 2015-an. 2015. Itu pindah ke Jogja dan mempelajari pewayangan versi Jogja. Jogja gaya Yogyakartanan. Kalau ada itu saya tahu wayang sedikit ya. Itu di YouTube. Itu Ki Seno Nugroho. Nggih, Ki Seno Nugroho yang telah kundur wonten ing kemarin nggih. Marham. Lalu si Ki Seno Nugroho itu versinya versi kalau Pak Seno itu ya Jogja ya Solo. Ora Jogja ora Solo. Jadi beliau itu luar biasa. Memadukan itu. Kalau Pak Seno itu ya yang memperkenalkan jagat perwayangan di Indonesia hari-hari ini melalui tokoh-tokoh bagongnya itu. Betul. Bagong Gleleng. Tapi jujur beliau itu asli enak, renyah. Nggih, renyah. Memang. Kalangan awam lah seperti saya tuh, saya nontonnya kok enak. Pas lakon bagongnya terutama yang soalnya banyolannya banyak itu. Menjadi ciri khasnya itu bagong. Iya. Tapi Pak Seno itu di samping banyolannya, guyonannya banyak, tapi beliau juga mempunyai pedoman. Yekti sejatine wayang. Kalau napa jenenge pedoman Pak Seno. Yekti jenenge dalang kuwi kudu ngerti lakon lan ceritane. Lakon atau cerita, tokoh dan bentuk ceritanya. Nggih, lakon dan ceritane. Terus napa jenenge sabet, tutuk lan gendinge yen isine sepi, sepen, sepo samun. Jadi maksudnya gini. Dalang itu harus memahami ceritanya.
juga harus memahami nopo jenengane gerak sabetannya, janturannya dan yang lain. Juga harus memahami nopo jenengane gending-gendingnya, musik-musiknya. Kalau itu sudah terkuasai tapi kok isinya nggak ada, itu akan terasa hambar pakelirannya itu. Makanya Pak Seno itu walaupun banyolannya banyak tapi ya isinya masih ada, karena beliau menganggap bahwa wayang itu tontonan iso dadi tuntunan. Tontonan yang menjadi tuntunan. Karena dalam pagelaran wayang itu kan ada banyak pesan moral, ada banyak filosofi yang kaitannya masih memiliki korelasi dalam kehidupan nyata gitu. Nah, untuk mengenai filosofi ya Mas ya. Okay. Kita akan bahas setelah ini nanti mengenai sampean tadi pengalaman bersama Eyang Sapardi Djoko Damono. Di mana itu? Waktu itu di Jogja. Di Jogja. Yang mengadakan teman-teman dari mahasiswa Uinsuka. Ya. Dan itu seminar atau memang sampean seminar itu. Waktu itu seminar kebudayaan ya, seperti kayak gini. Saya bicara tentang seputar asal usul wayang, seputar kebudayaan dan juga kesusastraan bahasa Jawa itu. Wah, pengalaman Anda ya enak ya? Ya sedikit-sedikit. Satu majelisan dengan Eyang Sapardi. Ya, yang. Nah, berlanjut mengenai wayang. Ada timbul pertanyaan, sebenarnya wayang itu dari Jawa atau memang dari negara lain, bahkan dikatakan India? Itu ya, ada yang mengatakan India. Gitu. Memang seperti itu atau bagaimana? Mengenai wayang, kalau kita bicara wayang ini memang menarik ya. Betul. Khususnya di Jawa juga wayang itu kalau di Jogja itu masih menjadi objek kajian ilmiah, baik itu dari kalangan budayawan, kalangan dalang, mahasiswa, baik itu dari Indonesia pun ataupun bahkan luar negeri. Iya, masih mengkaji kajian tentang perwayangan. Mengenai asal usul wayang itu dari India atau Jawa itu memang ada beberapa pendapat. Khilaf. Jadi kalau dari buku-buku yang saya baca, yang saya kumpulkan, ini kan buku dari buku-buku kayak gini, ini bahasa Inggris. Itu buku Lord Bly Shades. Iya, ini bahasa Inggris, ini dari para penulis barat, peneliti barat, bahwa wayang itu kalau saya kelompokkan, saya simpulkan itu ada 3 pendapat mengenai asal usul wayang. Ya. Pertama ada yang mengatakan bahwa wayang itu dari India. Memang India. Iya, ini karena ceritanya ini mengambil epos Ramayana Mahabharata. Itu menurut Krum dan juga Piskel. Itu di buku ini, Mas? Di buku ini juga yang ada di kamar itu. Coba sampean tampilkan di kamera itu biar teman-teman tahu itu. Ini buku wayang, ini yang wayang purwa Indonesia, ini bahasa Inggris. Ini seputar wayang juga bahasa Inggris, tapi ini hasil peneliti riset saya dari beberapa buku perwayangan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa wayang ini dari Cina. Malahan ada yang mungkin karena di Cina juga ada pagelaran wayang. Ya seperti di sini yang diambil bayangannya itu. Iya. Ya. Saya tahu biasanya di film-film itu tontonan kayak boneka-boneka itu. Ya, itu di Cina juga itu. Ini menurut pendapat sarjana barat Gosling juga Kui Kek Beng. Ini mengatakan bahwa wayang itu dari Cina. Kemudian ada yang mengatakan bahwa wayang ini asli dari Jawa. Ini menurut Hasyu, Prasas dan juga Kwit. Beliau mengatakan bahwa wayang ini asli dari Jawa dan asli kreativitas dari orang Jawa. Para pujangga. Iya, dari orang Jawa. Karena memang kalau kita berbicara mengenai wayang itu memang berbeda-beda. Tapi yang jelas bagaimana kita ini bisa menjaga, bisa melestarikan. Itu yang terpenting ya. Terpenting. Dan beda lagi Mas, nanti ketika kita studi bandingkan
dengan naskah-naskah kuno yang saya punya, baik itu Serat Centini atau serat Sastra Mirudo dan yang lain, dan sumber-sumber yang saya soani para dalang itu mengatakan bahwa wayang itu sudah ada sejak zaman Prabu Joyoboyo. Kediri sini, Mamenang. Jadi wayang itu sudah ada di Kediri sini. Itu sekitar tahun 939 Masehi. Eranya Raden Joyoboyo. Dan wayang pada era Joyoboyo ini dibuat menggunakan daun rontal. Oh, daun rontal. Dan wayang pada zaman Prabu Joyoboyo ini kaitannya masih erat sekali dengan nopo jenenge fungsi religius, memperingati nopo jenenge nenek moyangnya yang sudah meninggal. Oh, dalam acara haul. Iya, haul. Kalau versi kita Hindu. Kalau kita Mas, kalau kita teliti bahwa Prabu Joyoboyo itu kan putra, itu turunan dari Prabu Gendroyono. Ini akan sampai ke wayang nanti. Prabu Gendroyono mempunyai, itu turunan dari Prabu Yudhoyono. Terus Prabu Yudhoyono naik ke Prabu Parikesit. Oh, Parikesit. Yang masyhur sebagai yang diwayang ya, jagat pewayangan itu. Oh, Parikesit. Kemudian Parikesit itu putra dari Raden Abimanyu bin Arjuna yang merupakan Arjuna bin Pandu Dewanoto putra dari Begawan Abiyasa dari Begawan Polosoro. Begawan Polosoro naik ke Begawan Sagri, nanti ke Resi Skutra, Resi Manumoyoso, naik ke Bambang. Iya, nanti ke Bathara Guru Sang Hyang Manikmaya niku, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Nuroso, Sang Hyang Nurcahya, Nabi Said Anwar itu Nabi Sis, Nabi Adam. Itu saya pernah baca itu. Ya, itu kan. Itu sebagian kil ada yang mengatakan para lakon wayang itu memang dari keturunan Nabi Sis. Ya, itu kan menurut naskah-naskah kuno. Kemudian ada yang di era zaman Prabu Surya Hamiluhur di Jenggala, itu wayang sudah ada juga, itu di tahun 1224. Wayang pada era Prabu Surya Hamiluhur ini, bentuk wayangnya ini disesuaikan dengan ekspresi batinianya. Jadi kalau kita melihat wayang dari golongan buta, dari golongan apa raksasa. Iya, yo meden. Kalau dari golongan kasatriya ya rada bagus. Golongan Pandhawa yo ganteng-ganteng. Karakter raksasa itu suka menjarah ketika di jalan. Iya, ketika itu berperang itu teriak-teriak. Iya. Di era Prabu Surya Hamiluhur ini wayang sudah disesuaikan dengan ekspresi batinianya. Kemudian di era Brawijaya 1 yang di Majapahit, yaitu sekitar 1379 Masehi, itu wayang sudah disungging. Jadi sudah dikasih rambut, dikasih ornang. Iya. Dan di Majapahit juga muncul wayang beber. Iya, yang dibuat dari nopo jenenge kertas Jawa. Kemudian kanan kirinya ini dikasih kayu untuk menggulung. Dan wayang beber itu kalau musiknya, pengiringnya itu menggunakan gamelan laras slendro. Ya, itu kalau di dalam keraton, tapi kalau di luar keraton ini menggunakan rebab yang dimainkan oleh dalangnya sendiri itu, Pak. Kemudian kalau di era kita bicara tentang wayang Purwa ini, wayang kulit. Ini baru ada sejak zaman Raden Fatah Kesultanan Demak. Di kawasan jenengan sendiri. Iya. Di Demak. Jadi wayang kulit itu ada di era Raden Fatah, di era Sunan Kalijaga. Di Demak itu waktu itu tahun 1515. Dan wayang pada waktu Sunan Kalijaga juga masih
sibeh-sibeh menungso. Manusia. Iya. Makanya sama Sunan Giri yang ahli fikih itu di debat. Sunan Kalijogonya. Iki kepiye iki kok gawe koyo ngene barang. Akhirnya sama Sunan Kudus di tengah-tengahi. Akhirnya dibentuk dan Sedemikian disempurnakan rupa. agar tidak bertentangan dengan Syariat. Soalnya menyerupai patung, membuat patung itu kan memang nggak boleh ya. Nggak secara boleh, syariat. nggih. Makanya dimodifikasi Dimodifikasi. sampai wujudnya ya seperti sekarang ini. Nggih. Mengenai wayang, Nggih. memang kebanyakan ya Nggih. itu Mahabharata dan juga Ramayana. Nggih. Apa iya? Yang sering ditanyakan itu apa iya sih? Masa wayang cuma 2 cerita ini saja? Oh, masalah cerita lakon dalam perwayangan. Lakon dalam perwayangan itu